Halo semua, apa kabarnya? Semua pasti sehat ya? Minggu kemarin Najmah ngajuin proposal ke saya. Isinya tentang permintaan izin untuk daftar ke gym. Katanya dia mau olahraga secara rutin bareng teman-temannya. Gymnya ini gym yang khusus perempuan. Awalnya saya dan istri nggak setuju dengan proposalnya, soalnya biaya pendaftaran dan biaya bulanannya mahal banget. Tapi sebenarnya ya kalau dia rutin olahraga bagus juga sih buat kesehatannya. Jadi akhirnya saya dan istri setuju dengan proposalnya. Tapi kami cuma setujui biaya untuk 1 bulan dulu. Soalnya Najmah ini suka angin-anginan anaknya. Terus kemarin pas rapat di kantor, temen saya bawain makanan spesial. Dia bawa tekwan dari Palembang. Tekwan ini sejenis pempek, tapi berkuah dan pakai lobak. Saya pikir tekwannya udah dibungkus gitu untuk setiap orang, tapi ternyata enggak. Dia bawa kompor, panci, dan peralatan lainnya untuk masak tekwan. Katanya tekwan itu enak dimakan kalau masih hangat. Rasanya enak banget, ada tekstur kenyal dari tekwannya, terus ada tekstur renyah dari lobaknya. Wah, mantap abis. Terus ada taburan bawang dan ebi gorengnya. Kalian gimana? Apa ada yang pernah makan tekwan ini? Kalau belum coba, wah wajib coba nih. Nah, minggu kemarin ada murid JLC yang datang ke tempat kerja saya. Dia udah lama ikut kelas bahasa Indonesia saya di JLC. Mungkin udah sekitar 2 atau 3 tahunan. Baru kali ini kami ketemu secara fisik. Wah, seneng banget ya. Dia bilang kalau di kelas online dia bisa ngobrol seperti biasa dengan saya. Tapi kalau ketemu langsung dia gugup. Terus dia bawa oleh-oleh banyak banget. Salah satunya adalah kaos ini. Ini kaosnya bagus banget. Ada tulisan tempuranya. Terus bahannya halus banget. Kaosnya enak dipakai. Terus dia bawain coklat Meiji juga. Keluarga saya seneng banget coklat ini. Untuk murid JLC yang kemarin ketemu, makasih banyak ya. Oke, itu tadi cerita keseharian saya. Minggu kemarin orang Indonesia rayain Hari Kemerdekaan yang ke-79. Biasanya kalau di sekolah pasti ada upacara. Di kampus saya juga ada upacara untuk peringati Hari Kemerdekaan. Di sekolah anak saya juga ada. Kalau di sekolahnya Najmah, semua murid wajib pakai baju daerah. Nah, kalau di kampus saya, dosen dan karyawan wajib pakai atasan putih dan bawahan hitam. Terus selain upacara, biasanya di sekolah atau di sekitar tempat tinggal pasti ada pelaksanaan lomba juga. Lomba yang biasanya diadain adalah lomba balap makan kerupuk. Terus lomba balap karung. Ada juga lomba masukin paku ke dalam botol. Terus yang paling rame itu adalah lomba panjat pinang. Sayang banget di daerah tempat tinggal saya nggak ada yang adain lomba panjat pinang. Kalau lomba panjat pinang persiapannya susah ya. Panitia lomba harus beli batang pohon pinang, terus pasang batang pohon pinangnya juga susah ya. Kemarin upacara di kampus saya dimulai dari jam 7:30 pagi. Sebenarnya saya males sih, tapi kalau nggak datang nanti pasti dipanggil atasan dan ditanya alasan kenapa nggak ikut upacara. Upacaranya sekitar 2 jaman, jadi kalau kalian nggak sarapan atau badannya lagi kurang fit, kalian pasti pingsan loh. Nah, habis upacara kami makan dan ngopi bareng. Dan habis itu baru ada acara lomba-lomba. Saya sebenarnya nggak ada niat ikutan lomba, tapi karena saya lagi ngopi di dekat area lomba, nama saya disebut sebagai peserta lomba. Saya ikut lomba balap makan kerupuk. Baru kali ini kayaknya saya ikut lomba 17-an. Pesertanya sekitar 9 orang, terus pas lombanya dimulai, saya langsung gigit kerupuknya. Nah, kalau lagi lomba kayak gini, biasanya ada orang yang ganggu dengan cara menarik tali supaya peserta lomba makin susah makan kerupuknya. Nah, gangguan kayak gitu itu bukan pelanggaran ya. Itu sah-sah aja. Justru bagus karena lombanya makin seru. Waktu makan kerupuknya cuma 1 menit dan ternyata saya yang paling banyak makan dan karena itu saya jadi juara pertama. Nggak tahu kenapa, tapi perasaan saya seneng banget loh.
Terus saya lebih senang lagi soalnya dapat hadiah. Hadiah untuk juara pertama adalah dispenser air. Oh ya, teman kerja saya yang juara 2 dapat setrikaan, terus mahasiswa yang jadi juara 3 dapat tumbler. Habis lomba balap makan kerupuk, ada lomba masukin paku ke dalam botol. Lomba ini juga seru banget. Pertama, pesertanya disuruh joget sambil jalan ke arah botol, terus habis itu mereka disuruh muterin badannya beberapa kali, baru mereka bisa coba masukin paku ke dalam botol. Pakunya itu diikat dengan tali dan digantung di bagian belakang. Sebenarnya peserta nggak boleh lihat pakunya, tapi semua refleks lihat pakunya ya. Habis itu masih ada lomba-lomba yang lain, tapi saya mutusin buat pulang, soalnya mau lihat lomba-lomba yang diadain di sekitar rumah. Ternyata emang benar, di beberapa lokasi dekat rumah ada pelaksanaan lomba 17-an. Pas saya pergi ke salah satu lokasi lomba, ternyata di sana adain lomba untuk anak-anak. Pas saya di sana, lomba yang lagi diadain adalah lomba pindahin bendera. Nah, waktu itu saya ke sana naik sepeda. Terus kayaknya banyak anak kecil yang suka sepeda saya. Mereka berkumpul di sekeliling sepeda dan tanya-tanya ke saya. Mereka tanya gini, "Bang, frame-nya beli berapa, Bang?" Terus mereka nanya, "Itu sepeda fiksi ya, Bang?" Gitu. Pokoknya rame banget deh. Di daerah sekitar rumah saya kayaknya banyak yang adain lomba untuk anak-anak. Biasanya kalau pelaksanaan lomba kayak gini nggak cuma di tanggal 17 Agustus saja. Kadang ada juga daerah yang adain pas di akhir bulan Agustus. Ada juga daerah yang buat acara musik dangdut. Oh ya, saya tinggal di dekat sungai yang namanya Kalimalang. Nah, biasanya ada lomba yang seru juga di sekitar Kalimalang. Ada lomba perang bantal, ada lomba jalan pinang, terus ada lomba panjat pinang juga, tapi agak beda. Biasanya batang pohon pinang untuk lomba dipasang tegak lurus. Nah, kalau lomba panjat pinang yang di Kalimalang, batang pohonnya dipasang miring sekitar 60 derajat. Seru banget deh pokoknya. 2, 3.はい、ここからは日本語で話します。今回の動画でインドネシアの独立記念日に欠かせない朝礼や大会などについて話しましたけれども、いかがでしょうか。インドネシアに住んでいる方、または住んだことのある皆さん、独立記念日の大会に出たことがありますか？あったらぜひその話をコメント欄に書いて、シェアしてください。お待ちしております。さて、今回も日記に出ている単語についてお話ししたいと思いますけれども、その単語はルーティンです。ルーティンは名詞ですけれども、日本語にすると定期的という形容詞的な単語になっています。ルーティンは日常会話でよく出る単語だと思いますので、ぜひ最後まで見てください。また、ルーティンにも発声的な言葉があって、マルティンガンとか、ルーティニタスとかがあって、今回もそれらの単語について、お話ししたいと思います。では、まずルーティンの例文を見てみましょう。例えば、saya rutin lari pagi di daerah Gelora Bung Karno という文章で、意味は、私はグローラ・ブンカルノの周辺で定期的に朝のジョギングをしていますという意味です。ルーティンは英語のルーティンから来ていると思いますけれども、インドネシア語のルーティンと英語のルーティンは使い方がちょっと違うかと思います。英語のルーティンは意味と使い方が日本語のルーティンと同じだと思います。インドネシア語のルーティンはどっちかっていうと副詞または形容詞的な使い方を持っていると思います。他の例文を見ましょう。例えば、トイレitu sebaiknya dibersihkan secara rutin という文章で、意味はトイレは定期的に掃除した方がいいよという意味です。インドネシア語のルーティンは定期的の定の意味を持っているsecaraと一緒に使われることも多いですね。しかし、必要性は低いので、なくても同じ意味が伝わります。なので、toilet itu sebaiknya dibersihkan rutin も
いけるわけです。もう一つ例文を見ましょう。例えば、motor besar seperti ini perlu pergantian oli dan servis yang rutin という文章で、意味は、このような大型バイクは定期的なオイル交換とメンテナンスが必要だという意味です。次に、merutinkan の例文を見ましょう。例えば、sebaiknya kita merutinkan rapat ini という文章で、意味は、このミーティングをルーティン化をした方がいいと思いますという意味です。今、merutinkan もルーティン化という日本語にしました。つまり、ミーティングを定期的に行うようにするという意味ですね。もう一つ例文を見ましょう。大輝 merutinkan 交流会 offline Japanesia という願望ですけれども、いかがでしょうか。意味は、大輝がジャパネシアのオフライン交流会をルーティン化するという意味です。今年はオフライン交流会10月27日に行いますので、皆さんぜひご参加ください。最後に、rutinitas の例文を見ましょう。例えば、senam sudah menjadi rutinitas di perusahaan ini sejak tahun 80-an という文章で、意味は、体操は80年代の頃からこの会社のルーティンになっていますという意味です。インドネシア語のルテニタスは日本語のルーティンと同じ意味ですね。この動画を見てくださった皆さん、ぜひ自分の経験をもとに例文を作ってみて、コメントとして書いてみてください。ハリニャジャパネシアは皆さんとのコミュニケーションを図るために作っていますので、ぜひこの動画からですね、ハリニャジャパネシア動画からたくさんインプットを吸収して、インドネシア語を身につけてください。ジャパネシアに毎週このハリニャジャパネシアを書いていますので、わからないところがあったら、下にコメントを書いていろいろ質問してください。皆さんのアウトプット、そして私からのインプットとフィードバック。このやりとりがとても大事です。Itu dulu sementara ini, sampai ketemu lagi di konten berikutnya ya. Bye bye.